Oke, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube. Hari ini saya mau bahas soal kenapa beli printer yang mahal. Jika teman-teman tahu ada yang lebih murah dan lebih hemat harganya. Masih banyak nih teman-teman yang salah beli printer. Ya, di sini saya tulis deskripsinya. Masih banyak aja yang salah beli printer. Mungkin karena yang pasti sih, itu pasti karena kurang informasi dan juga edukasi dari penjualnya. Seringkali pihak penjual atau toko itu nggak mau repot-repot ngejelasin, jadi mereka sifatnya hanya menunggu, hanya menyediakan stok printer yang ada, berbagai macam merek, pilihan kembali aja ke masing-masing pembeli. Kalau si pembelinya nanya merek A, ya mereka sediakan aja merek A. Kalau mereka nanya merek B, mereka juga sediakan merek B. Jadi pilihannya itu hanya berdasarkan perkiraan dari si pembeli. Memang dijelaskan oleh si penjual kalau tipe A ini spesifikasinya seperti apa, dan juga mungkin range harganya seperti bagaimana gitu. Tapi tidak pernah atau mungkin jarang ya, mungkin persepsi saya bisa salah, tapi kalau yang saya lihat adalah masih jarang atau edukasinya kurang banyak, jadi mungkin juga informasi produknya itu yang disampaikan itu tidak dijelaskan secara detail perbedaan dan alasan yang kuat. Kenapa kita harus beli merek A atau kita harus beli merek B? Perbandingannya apa antara merek A dan juga atau misalnya ada merek B dengan harga yang serupa atau mirip-mirip, tapi juga produk yang dibandingkan itu atau dijelaskan itu adalah produk-produk yang memang setara. Yang artinya, misalnya produk A itu fiturnya print scan copy. Kita ada satu lagi produk B dengan print scan copy. Nah, tapi juga kita harus juga minta penjelasan, atau kita juga harus jelasin. Karena printer itu digunakan untuk mencetak. Kita beli printer itu bukan hanya beli printer, terus kita nggak ngapa-ngapain, enggak. Karena ada biaya yang harus kita bayar, yaitu biaya beli cartridge tinta, atau kita beli tinta isi ulangnya. Jadi kita juga harus tahu, sebagai penjual, juga harus memberikan penjelasan. Berapa biaya operasionalnya? Biaya operasional itu artinya berapa harga cartridge tintanya, berapa estimasi yang harus dibayar percetakan per lembar. Ya. Jadi kita juga harus memberikan edukasi kepada calon pembeli, merek-merek produk lain, spesifikasinya, dan juga berapa biaya operasionalnya atau biaya cost cetak per lembarnya. Nah, kalau kita sudah jelasin ada beberapa merek yang mungkin tipe A dan tipe B itu mirip-mirip, tapi ternyata tetap ada perbedaannya. Dan kita bisa menjadikan mereka satu edukasi atau informasi supaya mereka bisa tahu produk mana yang lebih bagus dan sesuai dengan kebutuhan mereka. Biarin aja nanti suruh pembelinya yang mikir, karena itu adalah hak mereka, mereka mau beli yang mana. Yang pasti teman-teman sudah tahu atau diberikan informasi atau solusi alternatif produk dengan harga yang mungkin lebih murah dan lebih hemat. Oke, kita lanjut lagi di sini. Seringkali pembeli printer itu nggak tahu printer apa yang harus dibeli, atau mungkin mereka hanya cuma cek-cek di Google, cek-cek di online marketplace, dan juga hanya mungkin lihat-lihat di YouTube. Informasinya ada yang lengkap, ada yang enggak, dan juga seringkali apa karena terlalu banyak baca-baca informasi, lihat YouTube, akhirnya bingung, nggak ngerti beli apa, ya udah cek aja ke toko atau cek di online marketplace, cari yang paling murah. Ya kan, seperti itu kan? Nah, karena apa? Kita tidak tahu atau si pembeli tidak tahu printer apa yang lebih murah dan hemat. Dan juga yang pasti seringkali nggak dikasih tahu. Ini yang jadi problem nih. Yang sering jadi problem adalah salah beli gara-gara tidak tahu printer apa yang lebih murah dan lebih hemat. Oke, jadi di sini, di channel ini saya edukasi, saya kasih informasi printer-printer yang up to date di tahun 2021, yang ada di pasaran, yang juga buat teman-teman yang lagi cari printer, supaya teman-teman itu nggak salah beli printer. Oke, kita lanjut lagi. Nah, jadi sekarang kita akan belajar, dan juga kita akan tanya. Sebelum kita beli printer, kita tanya dulu nih, tips mau beli printer, printer mana yang cocok, tipe A atau ada tipe B, perbandingannya seperti apa. Nah, jadi sebelum teman-teman beli atau putusin, boleh aja teman-teman cari informasi dulu di luaran, di Google, di YouTube, di Marketplace, di mana aja terserah. Nanti bisa dibandingkan, ditanyakan di sini. Komen aja di bawah, nanti tanyakan, apakah tipe ini setara dengan tipe ini, atau mungkin ada perbedaannya di mana. Nah, itu yang nanti saya mau teman-teman supaya bisa lebih mengerti, supaya tidak salah beli printer. Oke, kita lanjut.
Satu lagi, kita harus pastikan kita tahu printer apa yang kita harus beli dan alasannya. Oke, jadi kita tahu nih kita mau beli printer A kenapa, nggak beli printer B atau sebaliknya. Karena itu ada alasannya yang kuat. Jadi bukan katanya orang, oh katanya merek A ini bagus, merek A ini irit, merek B ini boros, merek B ini tintanya mahal. Itu katanya. Karena masing-masing orang punya kebutuhan yang berbeda, kita harus pastikan dulu, kita harus tahu dulu. Kenapa kita harus beli merek A, kita harus beli merek B? Karena tidak ada produk yang sempurna. Setiap produk yang dibuat itu pasti ada marketnya, pasti ada pasarnya, pasti ada penggunanya. Karena semua orang itu kebutuhannya berbeda. Makanya dibikin printer yang murah atau yang kecil, ada printer yang mahal atau yang besar. Karena masing-masing itu punya kapasitas sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh setiap orang berbeda. Oke, kita lanjut. Ya, di sini seperti yang tadi saya bilang, teman-teman bisa cari dulu informasi nih di forum, di grouping, atau mungkin di Facebook, di YouTube, Marketplace, atau mungkin lihat-lihat di mana aja, teman-teman bisa cari informasi. Tapi cara gampangnya, kalau teman-teman nggak mau pusing, bisa langsung tanya di sini. Tanya, komen di channel ini, tanya. Nah, kalau sampai nggak ada jawaban, teman-teman bisa cari ke Google. Tapi biasanya yang saya tahu, kalau ada yang tanya printer-printer yang biasa secara umum digunakan, ya, bukan printer-printer yang khusus ya, itu saya kebanyakan bisa kasih informasi, kasih pengertian, kasih penjelasan tipe A sebanding dengan tipe apa, begitu juga harga dan juga informasi yang lebih lengkap. Di sini saya tidak mengacu ke satu brand, meskipun memang saya lebih fokus di satu brand, tapi apa yang saya kasih informasi atau saya berikan jawaban itu bukan mengacu hanya ke brand tertentu, tapi ada alasan yang kuat, seperti yang tadi saya sebutkan di sebelumnya. Jadi teman-teman nanti juga bisa cross-check lagi, karena apa yang saya sebutkan, apa yang saya informasikan itu betul nggak? Teman-teman nanti bisa cek. Kalau saya bilang, ini printer tipe A, biaya cetaknya lebih murah. Betul nggak sih? Teman-teman bisa cek harga cartridge-nya berapa, page yield-nya berapa. Page yield-nya itu artinya si cartridge tintanya ini bisa nyetak sampai berapa ratus halaman. Nah, dari situ kan teman-teman bisa berhitung. Nanti ketahuan, benar nggak per lembarnya kira-kira sekian rupiah. Jadi, apa yang saya sebutkan itu semua bisa di cross-check ulang. Jadi, bukan katanya, tapi semua ada datanya. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang saya bilang, jangan jadul. Jadi, kita tidak hanya berfokus hanya pada satu merek saja. Teknologi itu selalu berkembang. Yang dulunya si merek A, misalnya tidak punya produk tertentu, sekarang dia sudah buat. Jadi hampir sekarang nih, kayak contohnya ya, saya ngomong seperti dulu, printer inktank itu hanya dibuat oleh Epson, sebagai printer inktank asli original pabrikan. Nah, Canon itu nggak punya printer inktank, adanya printer inkjet. HP juga nggak punya printer inktank, adanya printer deskjet. Yang dilakukan adalah apa? Ya udah, printer inkjet dimodifikasi dibikin seperti printer inktank, padahal sebenarnya itu bukan printer original urusan pabrik, tapi hanya modifikasi non original yang akibatnya apa? Sering rusak lah, cartridge-nya jajan melulu lah, banyak problem segala macam, dan not recommend. Nah, tapi karena teknologi selalu berkembang, jadi si merek A yang dulu nggak punya printer inktank sekarang punya printer inktank. Sama seperti apa yang saya sebutkan tadi, HP dan Canon itu sudah mulai jualan printer inktank sejak 2016. Jadi sekarang udah jalan 5 tahun. Ya. Jadi jangan hanya berpaku hanya satu merek saja. Tapi sudah ada nih beberapa teman-teman yang lain, merek lain itu sudah punya inktank. Jadi sekarang 4 printer yang ada di Indonesia. Ya. 4 printer yang ada di Indonesia. Kita lihat ya di sini ya. HP inktank. Nah, di sini udah semua nih, inktank, HP inktank, ini sudah ada. Oke, kita lihat. Canon G-Series. Canon G-Series. Sorry, ini kamera Canon G1010. Ini Canon G1010. Ini juga printer inktank dari Canon. Berarti tadi saya sudah dua ya, HP dan juga Canon. Brother T-Series. Nah, ini juga sudah ada printer inktank. Oke. Jadi, semua merek nih, dari HP, Canon, Brother, dan juga Epson itu semua sudah punya inktank. Oke. Jadi, mereka ini berkompetisi.
Jadi bukan cuma Epson aja yang punya ink tank, tapi semuanya sekarang sudah punya ink tank. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang tadi saya bilang, katanya merek tipe A yang bagus dan awet, karena memang mungkin itu printernya memang printer ink tank, jadi memang awet dan juga irit, tapi harganya mahal. Nah, sekarang ada nggak nih printer yang sama seperti ini, yang bagus dan awet, tapi harganya lebih murah? Ya pasti ada, karena apa? Kalau ada satu merek yang awet dan paling bagus, ya misalnya kita bilang hanya merek A nih yang paling awet dan paling bagus, ya merek lain nggak usah jualan, minggir aja udah, nggak usah dijual. Kita juga yang jualan nggak usah pusing, nggak usah ngasih tahu ada merek alternatif, yang beli juga nggak usah pusing nyari-nyari merek lain. Ya udah terima aja, hanya satu merek. Tapi yang pasti nggak mungkin seperti itu. Karena semua merek yang dijual di Indonesia ini, HP, Canon, Epson, dan Brother ini, mereka adalah pemain printer yang sudah puluhan, bahkan sudah puluhan tahun, jadi bukan pemain-pemain yang baru. Dan yang pasti mereka punya produk itu adalah merek-merek internasional, dengan pasti standar quality control, after sale service, produk yang handal, dan juga ketersediaan tinta yang banyak, itu yang menjadikan mereka itu bisa berkompetisi. Oke? Nah, balik lagi kembali ke masing-masing. Kalau memang masih punya mindset yang kuno, ya udah, balik lagi aja, hanya satu brand. Nggak usah cari-cari brand merek lain. Jadi sama aja, teman-teman, atau kita hanya pakai SMS aja. Padahal sebenarnya udah ada WhatsApp, ada Line, dan Instagram, atau yang lain-lain. Oke? Nah, kenapa di sini saya sebutin lagi? Karena di sini tuh kita tuh sebenarnya agak sedikit masih penasaran karena masih banyak aja nih yang salah pilih printer. Ya, yang tadi kembali lagi di halaman pertama, karena kurang edukasi dan informasi. Dan juga si penjual tidak memberikan edukasi lebih lengkap. Makanya di sini, di channel ini saya ajarin. Saya kasih tahu sementara untuk produk-produk apa yang teman-teman lagi cari, semuanya nanti kalau mau ditanya dulu, silakan komen di sini. Karena informasinya yang saya berikan adalah gratis. Satu hal lagi, produk-produk yang nanti akan ditanyakan atau dijelaskan itu, saya kasih informasinya yang lebih detail, dan juga harga pasarannya berapa, belinya di mana, jadi teman-teman nggak usah main teka-teki lagi, bingung kira-kira produknya merek apa, atau belinya di mana, harganya berapa, nggak usah. Semuanya transparan, teman-teman nanti bisa cross-check sendiri. Ya, jadi informasi ini saya sebutin atau saya kasih tahu kenapa? Karena supaya informasi ini terbuka, jadi supaya tidak ada lagi teman-teman yang salah beli printer, terutama yang cartridge-nya tintanya boros dan mahal. Itu yang nggak boleh terjadi. Karena kita harus tahu ya, hari ini kita harus berhemat, kita harus cari produk yang paling sesuai dengan kebutuhan, dan juga yang pastinya adalah cost operasional dari produk itu harus hemat. Oke, semoga informasinya bermanfaat, dan silakan kalau ada yang mau ditanyakan, silakan komen dan share informasi ini. Terima kasih.